Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan selamat beribadah dalam ibadah keluarga yang akan kita lakukan saat ini. Walaupun pandemi COVID-19 masih berada di kehidupan kita, tetapi percayalah Allah tetap menyertai umatnya sampai hari ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Ia telah disalibkan, mati dan dikuburkan, tetapi Ia telah menang dari maut. Karena itu, serahkan seluruh kehidupanmu kepadanya, dan kita juga pasti akan menjadi pemenang dalam menjalani kehidupan bersama Allah. Mari berdiri nyatakan syukur kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam renungan malam hari ini. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Roma pasal 5. Kita akan baca mulai dari ayat 6 sampai dengan 11. Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami akan membaca merenungkan isi kekayaan firman Tuhan. Bukalah dan terangilah hati dan pikiran kami, agar benar-benar kami mengerti firman yang akan kami baca dan dengar. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus, firman yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan 11 yang mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita
yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya ia saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Renungan kita pada malam hari ini berbicara tentang peristiwa kematian Yesus itu, mengingatkan kepada kita sebagai pengikut Kristus bagaimana kita memaknai penderitaan Yesus di kayu salib. Yesus mati karena Ia menanggung dosa-dosa kita. Yesus berkorban demi keselamatan orang-orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui bersama bahwa pada hari ketiga Yesus bangkit, Ia menang. Itulah yang kita rayakan Paskah, hari kemenangan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata, bila Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kepercayaan kita kepada Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks bacaan kita pada malam hari ini, jemaat di Roma sudah menunjukkan eksistensinya sebagai pengikut Kristus yang benar. Rasul Paulus mengatakan bahwa pertumbuhan iman jemaat di Roma sangat luar biasa dan menaruh pengharapan juga akan keberadaan jemaat Roma untuk bisa menjadi panutan bagi jemaat-jemaat di kota atau di daerah lain. Rasul Paulus juga meyakini bahwa Injil yang sudah diterima jemaat di Roma adalah penyelamat iman warga jemaat di Roma. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah percaya dan mengimani Injil di dalam kehidupan kita dan menerima Kristus sebagai sumber keselamatan, maka sebuah hubungan atau relasi yang intim dengan Tuhan pun akan tercipta. Dengan menerapkan sikap dan perilaku yang baik dengan apa yang Tuhan mau, maka bukanlah hal yang tidak mungkin apabila hubungan atau relasi yang baik dan harmonis dengan sesama kita manusia juga akan terbangun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks bacaan malam ini juga adanya hubungan yang berjalan dengan baik antara orang Yahudi diaspora atau Yahudi di tanah rantau dengan orang-orang Yunani atau orang Yahudi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hubungan yang benar akan membangun kualitas hidup kita, baik dalam spiritualitas, iman, pengharapan, serta penerapan kasih dalam kehidupan kita, hari lepas hari, baik secara vertikal maupun horizontal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bahan bacaan kita pada malam ini, ada beberapa hal juga yang mau diajarkan kepada kita. Pertama, dalam ayat 6, kita diajak untuk merefleksikan diri tentang siapakah sebenarnya manusia yang durhaka. Durhaka adalah pernyataan kepada orang yang ingkar atau tidak patuh baik kepada Tuhan, orang tua maupun kepada penguasa atau pemerintah. Sejatinya Tuhan tidak pernah bertoleransi dengan segala bentuk jenis dosa, dan Tuhan pun tidak pernah berkenan akan dosa-dosa yang kita perbuat,
akibat dari kedurhakaan kita kepadanya. Namun apabila kita menyadari akan dosa-dosa kita dan bertobat kembali kepada Tuhan, maka kiranya kita boleh disadarkan oleh kasih karunia dari Allah dan kita pun dapat berbenarkan menjadi anak-anak Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian pada ayatnya yang ke-7 dan ke-9, ialah kita mau diingatkan bahwa keselamatan yang kita dapati adalah hasil belas kasihan Kristus yang berkorban di kayu salib. Namun untuk menerima sebuah keselamatan tidak cukup hanya sekedar percaya atau sekedar beriman, tapi tidak melakukan apa-apa. Dalam hal ini mendisiplinkan diri untuk berani berkata dan berlaku benar, untuk menolak segala sesuatu yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan firman Allah. Kita juga diajak untuk dapat mengenal Allah dengan pikiran dan roh. Allah lah yang mengatur segala kehidupan kita di dunia. Dia jugalah yang menjadi dasar motivasi kita hidup di dunia ini. Selanjutnya, kita mau diingatkan kembali bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Namun oleh kasih karunia Allah kita boleh dibenarkan di dalam Tuhan. Hal yang mengherankan ialah mengapa Allah berkenan menerima kita dengan segala kekurangan kita. Kemurkaan Allah yang begitu besar dapat menjadi begitu surut. Kasih Allah yang besar itu yang ternyata telah memisahkan kita dari kehidupan yang lama, sehingga kita bisa merayakan hidup ini dengan nilai-nilai yang baru. Karena pada dasarnya tantangan terbesar umat manusia adalah dari diri kita sendiri. Maka carilah Tuhan, maka kita akan hidup dan diselamatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan Yesaya 55 ayat 6 berkata, tetapi carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya ialah pada ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Kita mau diingatkan bahwa keselamatan orang percaya terletak pada curahan darah Kristus dan kebangkitannya. Melalui hal tersebutlah orang percaya dapat diampuni dan didamaikan dengan Allah. Dengan demikian, setelah kita memperoleh keselamatan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masa bodoh dengan keselamatan tersebut, atau malah kita memelihara keselamatan tersebut? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, semua yang telah diberikan kepada kita hendaknya kita usahakan dapat terus menjadi sumber pengharapan dan sumber kekuatan bagi diri kita untuk menjadi manusia yang hidup dalam Tuhan. Mari kita terus berjuang iman percaya seperti jemaat di Roma, serta membiarkan Allah menjadi pilot yang mengatur kehidupan kita dengan segala rencana pekerjaannya yang terbaik untuk kita semua. Hiduplah sungguh-sungguh dengan hati jujur dan tulus serta terarah kepadanya. Mungkin hasilnya kita tidak rasakan pada saat ini, namun pada saat yang tepat Tuhan akan memberikan segala yang indah bagi kita yang sungguh-sungguh menaruh pengharapan akan Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 belum kita tahu kapan berakhir. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan.
baik yang berada di dalam ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Dan lakukanlah semua peraturan yang ada sehingga semua itu berkenan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semasa kita hidup pasti ada pergumulan. Namun bagaimana kita mau mengatasi pergumulan hidup itu? Kita serahkan pergumulan hidup itu kepada Tuhan. Hiduplah setia dan lakukanlah perintah Tuhan. Maka Tuhan akan tetap berserta kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita respons dengan Kidung Jemaat 178 bait pertama dan bait yang kedua. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur kami sudah boleh membaca merenungkan isi kekayaan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami baca dan dengar kami mengerti dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami semua yang hadir untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu, baik di dalam gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Bapa di sorga, kami berdoa pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah sekalipun, di dalam mereka menjalankan roda kepemerintahan, Tuhan berkati sehingga pemerintah kami boleh dimampukan melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk masyarakat. Bapa di sorga, kami berdoa tugas-tugas pelayanan dan kesaksian kami. Kami berdoa Tuhan mulai dari ketua majelis jemaat kami sampai kepada seluruh presbiter. Begitu juga kami berdoa Tuhan bagi karyawan kantor, kostor, penjaga malam, keenam pelkat, semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Tolong Tuhan Engkau campur tangan, Engkau mampukan sehingga pelayanan ini boleh kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa bagi ketua majelis jemaat kami, pendeta Lika, di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tolong Tuhan agar dia boleh melaksanakan semua itu dengan pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuhan mampukan, berikan dia kekuatan, kesehatan. Begitu juga Tuhan berkati keluarganya agar mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan kasih sayang Tuhan. Tuntun lindungilah selalu keluarga KMJ kami. Bapa di sorga, kami berdoa
orang-orang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tolong Tuhan Engkau topang kehidupan mereka sehingga mereka boleh merasakan kasih sayang Tuhan. Mereka yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, kami berdoa, tolong Tuhan Engkau campur tangan, sebab kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah dokter atas segala dokter, pasti dan bisa memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang mau datang berseru kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi orang-orang tua kami, lansia yang ada di Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan. Tuhan selalu menuntun kehidupan mereka agar mereka boleh merasakan kasih sayang Tuhan. Tolong Tuhan Engkau tuntun selalu agar mereka selalu datang berserah kepada Dikau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Begitu juga kami berdoa bagi anak-anak kami, baik yang masih kecil dalam masa pertumbuhan, begitu juga dalam pendidikan. Tuhan selalu menyertai, Tuhan berkati. Bapa di sorga, kami berdoa COVID-19 belum kami mengerti kapan berakhirnya. Tolong Tuhan Engkau campur tangan agar COVID-19 ini boleh berlalu karena dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa seluruh tugas dan tanggung jawab kami di dalam pelayanan, Tuhan campur tangan. Bapa di sorga, kami berdoa, inilah doa syukur dan doa permohonan kami. Kami mohon ampun akan segala dosa dan salah kami. Dengar dan kabulkan doa kami. Dalam nama Yesus kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersukacita dengan pemberian kita masing-masing sambil mengingat pada pesan Alkitab berdasarkan 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat 300 bait pertama dan bait yang ketiga. Andaikan Yesus kau bukan milikku dan tak kau berikan darahmu bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Aku sadari bahwa aku ini makhluk terhina yang telah kau pilih. Itu semua turun ke belakang yang tak tertara. Jemaat Tuhan, mari berdiri kita doakan persembahan syukur. Kita berdoa.
Allah sumber segala berkat, Engkau telah memberikan kepada kami keselamatan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau memanggil kami untuk menerima berkat dan menyalurkannya juga untuk pelayanan terhadap sesama. Kini kami datang membawa persembahan ini sebagai rasa syukur karena Engkau telah memberi yang terbaik bagi hidup dan masa depan kami sebagai umat tebusan-Mu. Kuduskan persembahan ini dan sanggupkan kami untuk memakai hidup sebagai pewaris dari kasih karunia Allah. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya kasih Allah Bapa di dalam Kristus menaungi kami semua sekarang dan selamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.